sedang datang, akan tapi jantung ini berdetak. Pegang imannya mana hatinya? Ya Allah, terima kasih hati ini masih sehat. Ya Allah, jagalah hati ini agar selalu beriman kepadamu, bertakwa kepadamu, bersih hati kita ya Allah, jauhkan dari kotor hati, penyakit hati, sombong, ujub, ria, takabur, iri, dengki, serakah. Nah untuk ini baik. Pegang perutnya ya Allah, terima kasih perut ini masih sehat, semakin sehat dengan kuasa. Berikanlah rezeki yang masuk ke dalam badan ini, ke dalam perut ini yang halal. Pegang kepalanya ya Allah, alhamdulillah kepala ini masih sehat. Jagalah kepala ini untuk selalu berpikir sehat, positif, husnudzon. Pegang matanya ya Allah, alhamdulillah mata ini masih bisa melihat. Hidupnya ya Allah, terima kasih, alhamdulillah hidup ini masih bisa bernafas. Mulut ya Allah, alhamdulillah mulut ini masih bisa berbicara. Tangan ya Allah, terima kasih, alhamdulillah tangan ini masih bisa bergerak. Pegang lututnya tuh, pegang lututnya, jangan ditambahin i ya, putih saja rasanya. Pegang lututnya itu terima kasih kepada Allah. Tuh, terima kasih ya Allah, lutut ini, kaki ini masih bisa melangkah, duduk bersimpuh, tawadhu di hadapanmu hari ini. Jagalah kaki ini ya Allah, sehatkan kaki ini ya Allah, selamatkan seluruh anggota tubuh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tema hari ini adalah tentang bagaimana kita meraih keberkahan. Apa definisi berkah? Secara etimologi atau secara bahasa, berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang bertambah plus. Orang yang mendapatkan berkah itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana definisi berkah secara etimologi, secara istilah, bahwa kebaikan yang Allah berikan itu tidak ada lain karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hidayah, ada taufik. Apa itu hidayah? Petunjuk yang halus yang Allah berikan ke dalam hati manusia. Dan yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik itu anggota tubuh kita melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang diberikan hidayah adalah orang yang beruntung. Termasuk kita hari ini adalah hamba Allah yang beruntung. Betul tidak? Betul tidak Bunda? Kenapa beruntung? Karena kita adalah orang yang diberikan oleh Allah petunjuk untuk dapat menerima iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan puasa di tahun ini. Karena tidak sembarangan Allah memilih hambanya untuk dapat
kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, jelas tidak yang disuruh oleh Allah orang apa? Ini namanya ayat yang khas dalam ilmu ulumul Quran. Tapi kalau Allah menyeru, ya ayyuhan nasu taqu, hai sekalian manusia bertakwalah kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, Allah perintahkan di situ fil amal, bertakwalah kalian kepada siapa? Rabbukum, Allah. Allah itu siapa? Yang telah menciptakan kita sebagai hamba Allah, manusia. Tengok kalimatnya, ya ayyuhan nasu, hai sekalian manusia. Manusia yang mana yang Allah seru? Ini masih umum, butuh penjelasan. Manusia itu ada dua macam, ada laki-laki, ada perempuan, betul? Ada yang beriman, ada yang ingkar, betul? Nah, di sini Allah menyuruh semua, mau laki-laki, mau perempuan, mau beriman, gak beriman, pokoknya saya perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ayat yang am atau ayat yang umum. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah hanya menyeru untuk orang yang beriman saja. Kenapa? Karena di situ ada kepastian hukum, kejelasan hukum. Allah akan berikan hukum tentang puasa. Kalau kita merujuk kepada ilmu Quran lagi, disinilah ada ayat tentang ayat muhkam. Ayat muhkam itu ayat yang Allah berikan petunjuk, berikan kejelasan tentang hukum. Hukum apa nih? Hukum puasa. Ya, apa hukum puasa? Wajib. Bagi siapa? Orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, ya enggak wajib puasa. Mau ikut-ikutan orang Islam berpuasa, tapi tidak beriman, silakan saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau belum satu iman yang belum kepada Allah, maka tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkannya kesehatan. Betul? Tapi orang yang beriman spesial. Jadi untuk melaksanakan ibadah puasa itu iman dulu. Kalau udah iman, tahu ini ketentuan, ini perintah Allah, maka tidak usah pakai menjawab, harus terjawab dengan logika. Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus menahan lapar, menahan haus? Kalau semuanya pertanyaan yang tidak masuk akal, harus terjawab dengan akal, pecah otak kita. Betul tidak? Karena ini perintah Allah, nih jawabnya dengan iman. Setiap perintah Allah, Allah tidak meminta kepada kita apapun kecuali ketaatan. Kalau Allah udah perintahkan, taat aja, udah nggak usah komen, nggak usah debat. Kenapa harus puasa? Setiap perintah Allah akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, dan setiap larangan Allah akan mendatangkan kemadharatan. Betul tidak? Kalau Allah udah larang, jangan dilakukan, jangan. Terkadang mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Kalau Allah sudah larang, jangan, stop, jangan, hindari, menjauh, tinggalkan itu. Kalau udah Allah perintahkan, jangan sekali-kali menjauh, laksanakan, termasuk ibadah puasa. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Banyak yang bisa kita lakukan. Berkah kan definisinya bertambah kebaikan yang bertambah plus. Kenapa ada keberkahan dalam hidup kita? Contohnya apa sih kalau orang itu hidupnya berkah? Kan kadang-kadang kita suka mendengar berkah ya, semoga berkah ya, gitu kan? Itu berkah itu apa? Berkah itu adalah keselamatan. Berkah itu adalah kebaikan. Berkah itu adalah kebahagiaan. Berkah itu adalah ketenangan. Berkah itu adalah di dalam hati kita selalu merindu kebaikan. Jadi orang yang hidupnya berkah, dialah orang yang selalu ingin berbuat baik. Ayo, apa itu
Poinnya apa? Orang yang selalu ingin berbuat baik. Di sini tadi kita lihat sudah ada santunan anak yatim piatu. Apakah santunan yatim piatu itu kebaikan? Oke, ibu udah menyatuni belum? Udah menyatuni belum? Belum, nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Tapi Bunda dengar dari ayahanda Bapak Ki Haji Nana bahwa bulan November itu ini ada roboh ya, betul, karena hujan, betul. Dan ini baru direnov. Sudah selesai belum? Sudah tuntas belum? Sedang on the way. Present continuous care. Oke, sekarang ibu-ibu di dalam bulan suci Ramadan itu perbedaan dengan hari biasa jauh sekali. Kalau di hari biasa membaca ayat suci Al-Quran 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan, di bulan suci Ramadan unlimited. Maka jangan sampai kita hitung-hitungan sama Allah. Udah kita ngaji karena Allah, sodako karena Allah. Gak usah pakai itu. Sodako 10.000 kalau Allah berikan pahala 100.000 gitu. Udah, sodako aja. Ya, mau ngaji aja, betul? Yang penting ikhlas. Ibu-ibu mau gak berbuat baik hari ini? Mau gak berbuat baik hari ini? Bawa uang enggak? Bawa uang enggak? Saya rasanya 3 poin. Bawa enggak? 2.000? 5.000? Sodako gak usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan. Kita bantu masjid ini untuk merenovasi. Setuju enggak? Ya udah ketimpa mintaan duit bodo amat. Up to you, terserah. Ngajak sodako emang salah. Ya Allah, yuk kita keluarkan. Pada pegang gak uangnya? Sebelum ibu saya dulu yang mengeluarkan. Betul tidak? Iya dong. Jangan sampai biasanya kalau ada sodako penceramah di lewat itu gak bagus. Karena orang itu kan ada kelompok. Satu kelompoknya seperti lilin, ngomong bisa, ngajak bisa, dia nggak ngerjain, kayak lilin. Ada lagi orang kelompoknya kayak kedondong, di depan glowing, dalamnya racun. Depan iya baik-baik, dalamnya jelek-jelekin, kayak kedondong kayak gitu. Ibu-ibu nih ngeliat Bunda pulang-pulang udah titin nggak minta duit. Bukan buat saya, buat masjid. Mau nggak? Pahalanya dilipat gandakan. Ada lagi orang itu ada karakternya kayak durian, Pak. Mukanya kalau dilihat serem. Pernah ketanya banget tau senyum. Giliran dikasih proposal, ada apa nih? Ini ada acara di masjid. Acara apa sih? Itu ada acara pemilihan. Oh, siapa namanya? Ustaz Maulana sama Bunda Tisa. Tadi berapa biayanya? 45 juta. Oh, lihat proposalnya. Ibu, udah ada berapa? Baru 50.000. Mana nomor rekeningnya? Mana? Jebret 45 juta. Hah? Satu orang 45 juta? Mukanya mas serem. Kalau kita nanya, takut. Tapi ketika diminta sodako, jedor. Begitu. Ada lagi orang yang mukanya cantik, ganteng, kira diminta sodako, aduh maaf ya, tidak ada uang. Orang begitu ya. Yuk sekarang kita bersodako, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, niatkan. Pahalanya kita berikan untuk orang tua kita. Setuju? Supaya hidup kita berkah. Mau berkah? Ayo, semampunya kita niatkan untuk menambah renovasi masjid. Bapak, bawa uang Pak? Jangan malu-maluin Pak. Ganteng-ganteng bawa uang, jangan begitu. Ayo, mana pemuda? Ayo. Kita bantuin dulu. Saya nyumbang dikit aja. Karena kalau kegedean, netizen itu ratunya omen. Saya sedikit aja
Yo, di grup ada. Silakan Ayahanda, ayo semuanya kita bisa lawak. Sambil keliling, tolong 5 menit selesai. Mudah-mudahan aja dapat 5 juta atau 10 juta. Amin. Ya nurul hilal, abir ta'al fasyaqqaq wal qalbu sama nafas sama mutarlima la taqdi antali ruhi Ramadan ya Habib Ramadan lailaka dauman qarib fikal hubbi zad ala ibad ya khulazat Ramadan ya syahrul Qur'an fika abuk halawat al-iman la tanqadi anta li ruhi semuanya Ramadan ya Habib laitaka dauman qarib alhamdulillah. Ayo udah dapat belum? Ada yang belum bersedekah? Silakan. Hari kedua kita mulai dengan bersedekah. Gak usah malu-malu. Walaupun ada 2.000, 5.000, 10.000, 30.000, monggo ya. Kita ambil supaya kita dapat berkah. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang tidak mendapatkan keberkahan? Pertama, hidupnya sombong. Dia akan merasa semua yang dia miliki dari dirinya sendiri, dari kehebatan dirinya sendiri. Itu hidupnya enggak berkah. Kedua, dia susah bersosialisasi dengan orang banyak. Ibu bapak, hidup ini butuh bersosialisasi. Kita ini kudu bermasyarakat. Hidup di komplek, hidup di kampung, penting gak bermasyarakat? Penting gak? Kalau kita selalu bersilaturahmi seperti ini, maka kalau ada apa-apa yang nolong itu tetangga apa orang jauh? Tetangga apa saudara jauh? Nah, jangan merasa saya mah gak penting yang ngaji ke masjid, gak penting ke majelis taklim. Oh, itu salah. Terus kalau misalkan masjidnya ada, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengisi, tidak ada pergerakan di masjid, sepi kayak kuburan. Bagus nih. Nah seperti ini, bagus ini. DKM-nya bagus, ibu DKM-nya bagus, semua pengurusnya bagus. Jadi kayak Pak Tino sendiri, bagus. Ya Bu ya, bagus. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu cinta dengan masjid, yang hatinya selalu terpaut dengan di masjid. Ibu, ini ada berapa puasa? Ada berapa puasa? Berapa hari lagi lebaran? Berapa hari lagi lebaran? Biasanya di hari pertama puasa, semangat membara. Ya tak? Betul tidak? Ada waktu untuk kita tepat seperti kita dalam syariat Islam. Contoh, kalau waktunya sahur jam berapa? Waktunya sahur jam 1. Nah, jam 1. La ilaha illallah. Kalau puasa berapa jam lah? 100.000 lah, 100.000 lah. Namanya Zaid, bukan Muzair. Yang benar namanya Zaid. Oh, imsak apa? Sahur jam berapa? Tadi.
kalau sahur jam 1, imsaknya kan setengah 5 ya. Berarti mau puasa itu 16 jam. Sekarang puasa jam berapa? Sampai kapan puasanya? Sampai duhur, biasa lagi. Hah? Kok kuat kok? Kok bisa? Dari jam 1 udah sahur. Di sini kau yang paling hebat. Orang-orang sahur jam 5, jam 4, setengah 4 atau jam 1. Hebat. Anak siapa? Anak siapa? Bapaknya mana? Bapaknya lagi Anaknya pergi juga. lah. Kau yang ngaji yang berkah, bapaknya yang pergi. Kau yang ngaji yang berkah, mamanya yang pergi. Kau mau berkah, nak mau berkah. Udah sahurnya jam 1. Udah bapaknya yang ngaji. Atau dia bapaknya anaknya dapat berkah. Dapat rezeki 100.000 ya kan? La ilaha illallah. Bunda yang tercinta, jadi kalau kita puasa itu dengan iman, dengan kita ikhlas, ridho, insya Allah puasanya akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa kalian itu dan akulah yang pantas untuk memberikan balasan ganjaran pahala, karena puasa adalah ibadah rahasia. Kalau rahasia yang dibilang-bilang ya, rahasia kan rahasia. Jangan bilang bener rahasia, atau dia bilang juga ini rahasia. 10 orang bilang rahasia, tapi semua orang tidak tahu. Yang begitu rahasia. Bagaimana antara rahasia manusia dengan rahasia Allah? Beda. Ya, kalau kita bersyahadat, terlihat nggak baca syahadatnya? Terdengar nggak baca syahadatnya? Nah, orang masuk Islam nih, dengar? Ada yang nyaksikan? Kita sholat kelihatan nggak gerakannya? Takbirnya, rukunya, sujudnya kelihatan nggak? Kita bersedekah, berinfak, berzakat kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ada medianya, ada uangnya, ada bendanya. Pergi haji, kelihatan nggak kita? Ada saudara kita walimatus safar yang pergi haji seorang, yang beli 3 bus. Enggak, kelihatan nggak? Tapi puasa, ada nggak yang tahu di antara kita puasa? Nggak ada. Mau pura-pura puasa? Nggak bisa. Hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan puasa itu kita sedang dilatih meningkatkan nilai spiritual, kecerdasan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa itu adalah orang yang terdidik. Sealam dunia, bulan Ramadan semuanya sangat pesantren kuat, tapi di rumah masing-masing, betul nggak? Orang yang puasa itu tidak akan macam-macam. Walaupun ada makanan dari jam 5 udah ada 16 menu. Asinan ada, kolak ada, lontong ada, bawang ada, opor ada, sayur ada, 16 menu. Kalau dulu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, berani makan nggak? Berani makan nggak? Nggak ada orang, dilihatin aja. Berani kamu cicipin makan? Itu rahasia kita dengan Allah. Maka Allah jaga. Puasa itu termasuk junnatun. Apa itu junnatun? Perisai. Perisai itu penjaga diri. Ibu kalau kita mau perang harus bawa senjata. Kalau nggak bawa senjata, kita ketembak musuh. Nah sekarang lagi puasa, bawalah senjata. Satu senjatanya iman kepada Allah. Kalau bukan lantaran iman, kita tidak akan merasakan puasa seperti ini. Betul? Keduanya keikhlasan. Karena puasa itu berat bagi orang yang tidak ikhlas. Anak saya waktu puasa usia 4 tahun, Mama, apa? Kapan penuh? Entar jangan apa lama banget, 4 tahun, 4 tahun. Dibuka ke kulkas, masuk ke kulkas 10 menit di kulkas. Ya Allah, anak saya nanti kalau mau gimana itu? Kenapa? Lama banget
bolehkah di usia balita sampai 4 tahun, 3 tahun belum puasa? Boleh. Usia 7 tahun sudah harus dididik anak-anak kita. Anak adalah peluru dulu, akan meniru bapak ibunya. Ibunya puasa, anaknya puasa. Bapaknya puasa, anaknya puasa. Bapak ibunya nggak puasa, anaknya nggak puasa. Betul? Inilah pendidikan. Semuanya dididik oleh Allah di bulan puasa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Apa yang ikhlas? Plong. Nggak ada beban. Zero. Karena Allah kita puasa. Karena Allah kita di sini. Dan karena Allah kita bisa bersama-sama silaturahmi. Dengan silaturahmi Allah berikan keberkahan kepada kita. Mari kita sambut Ustaz Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak sabar kita mendengar ceramah Ustaz Maulana. Tanpa berpanjang lagi, saya persilakan kepada Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya duduk bersila. Udah, Ustaz. Duduk bersila. Di dalam duduk bersila dan berkah. Sekiranya ada yang duduk bersila tertidur, itu tidak batal wudunya. Sekali lagi, saking hebatnya duduk bersila itu, energi kita terputar. Itu hebatnya duduk bersila. Yang lalu istirahatnya tubuh pada duduk bersila sebenarnya. Posisi yang paling bagus itu. Ya. Baik. Saya ceramah sampai jam 11. Tapi kalau 5 jamaah masih tahan sampai jam 1. Maksudnya jam panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Kenapa disebut marhaban ya Ramadan? Selamat datang wahai Ramadan. Karena Ramadan itu posisinya tamu. Saya ulangi, Ramadan itu posisinya tamu. Kita yang tuan rumah. Kalau haji, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang. Labbaik itu aku datang. Kayak tamu. Udah begitu luar biasa posisinya. Saya langsung laporan ke kantor nih. Posisinya variasi semangatnya orangnya luar biasa. Allah, saya tadi bilang udah begitu karena saya banyak tentang hatinya. Satu hari kan harus hafal semua, harus jus. Tapi alhamdulillah tiap malam makan Quran. Akan Quran bersama maksudnya. Bulan tali akan Quran pesantren. Kemarin malam pertama itu ada saya. Kalau kedua semalam itu saya akan Quran. Malam ini istri saya. Tiap malam semua yang meninggal saya kumpulin. Kalau mau dibacain mati dulu ya. Jika perlu keluarga saya yang meninggal saya kumpulin tiap malam kita kami. Itu bagus bagus itu. Cara menentukan keluarga Salah. Jadi Ramadan itu Ramadan itu kalau haji kita yang tamu, kalau ke Mekah kita tamunya Allah, kalau ke Madinah kita tamunya Nabi. Makanya di Madinah itu adem, gak ada suara berisik. Wah, dia tahu sini nih.
Jadi kalau Masjidil Haram kita tahunya Allah, kalau Masjid Nabawi tahunya Nabi. Makanya nanti sekolah di Madinah itu ada Rasul. Ada Rasul. Nah, kalau Ramadan, Ramadan yang tahu. Makanya kita target, makanya kita tahan, makanya kita nyekar. Kenapa? Karena Ramadan adalah ini bisa digeser dari ini. Aduh, mana ada ini lagi? Aman ya. Ini jawabannya yang dulu ya, sampai berubah-ubah. Jamaah, ini bagus masjidnya ini. Kalau saya lihat ini tangganya di dalam. Tangganya di dalam. Kalau masjid di lantai 2 sebenarnya yang paling cocok memang tangganya di dalam. Kalau tangga di luar berarti terputus atas ke bawah. Karena ada sendal. Itu langsung bagus. Jadi kalau ada tangga di luar tidak nyambung masjid, maka pintu harus dibuka supaya nyambung. Atau siapkan tangga dari dalam, tangga imam ke dalam supaya nyambung. Ini bagus ini. Baru ada pintu di depan karena haram hukumnya melangkahkan pundak orang. Jadi bagusnya ada pintu di depan. Selain sunnah harus ada pintu di depan tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret Jemaah, kita mulai ceramahnya ya. Kalau bisa lemarinya dipindahin ke sana, ke sisi sana, satunya tangga. Karena ini posisi Quran, kaki naik ke atas, tangganya di bawah. Maaf ya, atau mungkin di mana gitu, supaya saya itu ketua yayasan juga. Saya memang masjid juga. Posisi wudhu itu kalau masjid harusnya sisi kanan supaya orang berwudhu meludahnya ke kiri. Kita kalau sudah terlanjur, saya senang banget tadi. Dulu selesaiin, baiklah. Mudah-mudahan saya sering-sering ke sini. Tapi harus sama muda putih. Biasanya saya mungkin ke kanan olahraga pembangunan. Tadi sudah dilakukan oleh muda putih. Mantap. Biasanya saya salawatan, sudah diambil muda putih. Aman. Jadi saya tinggal paus ya. Jamaah, mohon maaf mungkin nanti sebentar kalau memang agak mepet, saya mungkin langsung pulang karena saya sudah trans. Mungkin salah satunya di trans, tapi kalau memang jamaah masih mau, kita sampai dulu. Alhamdulillah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ya? Kita mulai. Mulai ya? Jamaah, jangan marah ya. Jangan marah kan? Itu bagus sih. Saya tahu 93 dibangun masjid ini. Saya tahu ini masjid dibangun tahun 93. Kadang-kadang bisa di sini. Bagus ini. Nggak boleh ada tamu hidup dalam masjid. Biasanya ada tamu akar, ada perpustakaan. Sebenarnya bagusnya di luar toko itu. Jangan di dalam. Karena tidak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Termasuk kalender, foto-foto poster apapun. Jangan sampai ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Tidak boleh.
Yang pertama dilakukan Rasul waktu menakjubkan kota Mekah di Ka'bah mengambil gambar. Tapi itu bukan. Itu aman. Tapi itu ngepres. Jamaah, itu sudah canggih, sudah pakai AC. Bagus. Kapan ceramah? Tidak boleh rumah kita lebih tinggi daripada masjid. Tidak boleh. Berdosa semua bangunan yang ada lebih tinggi daripada masjid. Makanya masjid pakai menara. Tidak mungkin ada rumah lebih tinggi daripada menara kan? Iya. Kalau kita sekali lewat ini, kemana dia? Jamaah, ini kayaknya sudah harus bertanya ini. Kalau ini pasti ada wifi-nya. Iya. Betul tidak? Pakai AC, ada kipas angin. Ini kipas anginnya, kipas angin tahun 90-an ini. Yang itu tahun 2000-an. Lihat. Makasih ya. Kapan ceramah? Kita tulis dulu, tulis. Saya ulangi dulu ya. Saya mengatakan dulu, karena ini kan Ramadan berkah. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda Tuti. Dia ada upaya pertamanya kebaikan. Berkah uangnya, yang penting waktu mau kebaikan. Berkah umurnya, yang penting menambah kebaikan. Berkah anaknya, menambah kebaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak menambah kebaikan, berarti tidak ada berkahnya. Ada makanan, tapi tidak berkah. Kenapa? Karena tidak menambah kebaikan. Itu menjadi umur dengan hartanya. Ada orang berkah ilmunya kan? Bertambah tak kebaikannya dengan ilmunya? Itu aja sebenarnya. Inti segalanya kebaikan sebenarnya. Ramadan ini bertambah baiknya kita. Kalau tidak ada perubahan kata Nabi, barang siapa yang datang Ramadan, pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, pergi Ramadan. Tidak ada kebaikannya karena nanti lebih mati atau tidak ada kebaikan. Jadi usaha Ramadan ini bertambah baik. Kalau dulu zakatnya 100 juta, tahun ini 200. Kalau paket ini tahun kemarin 100 orang satunan. Kalau tahun ini 150 atau 200 orang bertambah. Kalau kemarin satu hari 1 juz, upayakan tahun ini 2 juz 1 hari. Tahu nggak Ramadan itu? Ramadan itu tamu yang mau menginap di rumah kita. Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Rumah Baden. Rumah itu di hati. Rumahnya di mana? Ramadan itu mau nginap di hati kita. Tadi ada lagunya Bunda Tuti. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa barik lana Ramadan. Kenapa? Kenapa? Sucikan tubuh dari dosa. Sucikan tubuh dari dosa di bulan Rajab. Baru sucikan hati di bulan Sya'ban. Jadi masuk Ramadan udah aman. Tapi anaknya itu kulitnya di bapaknya. Insyaallah. Oh, itulah. Itu mamanya. Dari anaknya kan. Bisa dimulai ceramahnya? Jadi usahakan Ramadan itu, dan main lagi. Ya, ini sudah 3 kali jalan.
Bisa balik 12 kali baru selesai. Jamaah, usahakan Ramadan itu bertahan. Layani tamu kita yang namanya Ramadan. Temani ngobrol-ngobrol, baca Quran. Temani semalam suntuk dengan salat tarawih. Kalau ada tamu nginap di rumah kita, malam hari kita temani ngobrol. Nggak betah juga. Makanya ada salat sunat tarawih, mengaji bareng-bareng dengan Ramadan. Kata Ramadan, saya datang kok tapi tidak teman ngobrol, dari temani. Makanya ada salat sunat tarawih. Nanti kalau Ramadan mau pergi, kasih oleh-oleh Ramadan. Apa oleh-olehnya? Ketika dia mau pergi, kasih zakat fitrah. Dan 10 terakhir Ramadan, biasanya kalau ada tamu semua pulang, temani ngobrol-ngobrol. Kemana? Kan sudah mau pergi. Makanya 10 terakhir kita itikaf. Nanti kalau Ramadannya pergi, kita dadakan dia. Apa dadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya jangan sampai Ramadan nginap di hati kita cuma 3 hari. Coba aja lihat di masjid. Hari kelima sudah kurang. Berarti Ramadannya tidak bertahan. Mau pesta? Udah habis kemana pasti. Tapi bagus sih, bagus. Ada hikmahnya. Kan ustadznya di sini. Jangan sampai datang jam mau ketemu Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai di situ nonton TV lagi. Ini hikmahnya nggak usah nonton di TV. Orangnya udah datang kok. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Jadi sudah paham sampai di sini. Jadi Ramadan pertama ya. Mudah-mudahan tamu ini betah, tahun depan datang lagi. Jangan sampai tamunya dibiarkan dicuekin. Dia tidak akan masuk rumah. Dia sampai di pagar aja. Masuk tamu nggak mau. Karena dia pengantar paket. Tamunya masuk cuma dalam pagar, tidak sampai dalam rumah. Berkata gara-gara listrik. Atau masuk ke dalam ruang tamu kalau tidak menginap. Kenapa? SLS mobil dagangan, tapi tamu ada tamu sampai ke dapur. Ngantar dalam. Usahakan Ramadan yang betah. Makanya lagi betah. Bajunya bagus sih. Dari pertama saya ketemu dari papasan, langsung saya komen bajunya bagus. Luar biasa. Lima anak kecil. Kotoran. Tak apa. Kita mulai ceramahnya ya. Tulis dulu. Supaya lagi kami. Gimana kita sholat? Di masjid. Di masjid. Di masjid mana? Di masjid mana? Di masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Kalau sholat itu carilah masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Ini saya kangen di masjid ini. Bikin acara seperti ini. Betul kata Bunda Lubi. Kemarin saya ikut sama kantor.
besok saya pengajian. Jadi nggak usah saya tunggu di kantor. Saya langsung dari masjid nanti langsung ke oh baik sekali. Ada baru orang sudah pengajian. Juga di masjid. Alhamdulillah. Pagi-pagi lah. Tan dulu aku nengok ke sini. Ini makanya nggak ada yang tidur. Tulis. Apa? Saya ulangi ya. Dengerin. Nggak apa-apa. Memang kalau saya ceramah anak-anak pada datang. Karena mengira saya temannya. Dengerin. Tahu nggak kenapa berkah? Karena seluruh amal ibadah dilipat-gandakan. Semua ibadah kita dikali 70. Sudah bagus, tapi saya tidak ada di situ. Dengerin, seluruh amal ibadah di bulan Ramadan dikali 70, dikali 70, semua. Jadi siapa yang khatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan khatam 70 kali Quran di luar Ramadan. Paksakan diri, khatam. Paksakan diri. Kenapa? Nilai khatam Quran di bulan Ramadan sama dengan 70 kali Quran di luar Ramadan. Usahakan satu hari 1 juz. Kalau menghatam 2 kali, 1 hari 2 juz. Itu caranya. Salat fardunya di bulan Ramadan sama dengan 70 salat fardu di bulan Ramadan. Salat sunnah di Ramadan sama dengan 70 salat sunnah di bulan Ramadan. Itu luar biasa. Satu salat sunnah, 70 salat sunnah. Berarti senilai satu salat fardu. Karena nanti yaumul hisab diperiksa salatnya, ternyata dia tidak punya salat subuh, maka dicarilah salat sunnahnya untuk membayar salat subuhnya. 1 rakaat 70 rakaat salat sunnah. Itu nanti perhitungannya seperti itu. Biar kemudian tidak ada salat subuhnya 2 rakaat, berarti dicari 140 rakaat salat sunnahnya untuk membayar 2 rakaat salat fardu. 1 salat fardu dibayar 70 rakaat salat sunnah. Tapi semua ibadah di Ramadan itu terbayarkan untuk 1 salat fardu. Apalagi kalau kita dapat Lailatul Qadar dikali lagi. Saya mau nanya, Lailatul Qadar itu nilainya 1000 bulan ya? 1000 bagi 12 83 tahun 4 bulan. Jadi siapa yang sholat tiba-tiba turun Lailatul Qadar, maka nilai salatnya bagaikan 83 tahun 4 bulan. Kenapa umat Nabi Muhammad dikasih Ramadan? Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya tidak seperti umur terdahulu. Makanya kalau begitu supaya berkualitas dikasih Ramadan. Belum cukup kasih Lailatul Qadar. Karena nangis sahabat Nabi, kita ini tidak seumur umat terdahulu yang dikasih umur 1000. Gak usah 1000 lah. Yang dijelaskan Nabi dari kisah seorang Nabi Samud yang diberi umur 1000 bulan, 83 tahun untuk berdakwah, 83 tahun untuk ibadah,
83 tahun itu berjihad. Berarti 166 tahun usianya Nabi Sambung. Sahabat pada nangis. Hebatnya ini. Tidak, engkau akan dikasih Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pas ngaji turun Lailatul Qadar, ngajinya perhatikan 1000 bulan tahun. Jadi kalau pas tidur turun Lailatul Qadar, maka nilai tidurnya 80 tahun. Makanya Ustaz, kan syarat tarawih Lailatul Qadar kan dihitung dari malam Lailatul Qadar. Makanya minimal kita tarawih aja tiap malam ya. Kalau bisa datang jam 1 malam. Ya, atau jam 2 malam salat lain di masjid. Minimal 10 terakhir nanti bikin salat lain. Di sini ada pasti. Ada, bagus itu. Walaupun kita datang cuma 30 menit aja per bulan. Yang penting kita ada di malam itu. Nah, tiba-tiba malam itu terjadi Lailatul Qadar, kan nanti pagi baru kita tahu kalau itu Lailatul Qadar. Udah jam 7, jam 8. Ini hangat mataharinya. Bukan panas yang menyengat. Berarti semalam turun Lailatul Qadar. Wah, kita nyesel. Waduh, ngapain aku semalam? Makanya ada ibadah yang adaannya di bulan Ramadan. Dan apa saya kasih hadiah? Tulis. Kemuliaan salat tarawih. Tulis. Pahala salat sunat tarawih. Jangan sampai tinggalkan salat sunat tarawih. Catat. Catat. Jangan direkam. Kalau direkam, mungkin itu saya tidak tulis. Tulis di handphone, di note atau biar grup keluarga langsung dikirim. Pahala salat sunat tarawih. Karena tahun ini hanya ada bulan Ramadan. Tidak ada lagi. Ini kita sudah sendiri. Sudah 2 tahun yang sudah berangkat. Kemarin itu waktu sudah isbat kita dengar semua. Karena di Papua tidak ada yang lihat hilang. Ke Ambon nggak ada yang lihat, Makassar nggak ada yang lihat, di Jawa tidak ada yang lihat, di Sumatera tidak ada yang lihat, sampai ke Medan tiba-tiba ada yang lihat dari Aceh, disumpah lah orang itu dan di Aceh, dan dipastikan orang itu dan langsung kita dibuka semalam. Sudah was-was kita dan sampai kita puasa hari ini. Berarti kalau hari itu bisa jadi rasa kita cuma sekitar. Tapi ini insya Allah pas-pas lah. Muhammadiyah 30 nanti mungkin kita 30. Jalan memulai sekarang. Tahu nggak salah sunat tarawih? Salah sunat yang hanya ada di bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya tidak terhitung, tidak terhitung. Nah terhitung itu mau 100 rakaat. Saya pernah coba 60 rakaat kami saya. Di awal malam 20 dari Abad Isya sampai jam 10 20. Ambil lagi 2 jam 11 sampai jam 12 1 jam 2 jam. Ambil lagi 20. Sebelum sahur ambil lagi 20. 60. Jadi mereka tidur. Saya sengaja supaya hatam Quran 7 kali. Siap semuanya. Saya suka hatam Quran di dalam sholat, hatam Quran di luar sholat. Kalau Ramadan, alhamdulillah, hatam Quran 7 kali. Itu terjadi pada saat corona. Yang pada Januari. Guru saya tahu, bukan murid yang tidak tahu waktu. Jadi kalau mesinnya 8, pulang rumah tambah
Jamaah. Tahu ya? Nabi tabinya 8. Sayyidina Umar 20. Kenapa Sayyidina Umar inisiatif 20 rakaat? Kalau mau ikut taruhnya Nabi yang 8, tidak sanggup kita, kata Umar. Kita ambil aja durasinya yang lama. Sama dengan taruhnya Nabi yang 20, yang 8. Karena taruhnya Nabi 8, rakaat pertamanya surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Ali Imran. Tidak sanggup kita. Kalau begitu kita jeda aja sampai 20. Kita 8 rakaat kul semua. Itu pun cepat. Padahal taruh itu artinya santai. Taruh itu artinya itu balapan. Kita saja mati lebih. Saya di sini ada saya makan. Enggak. Berikmat. Tadi makan. Mari saya pergi ke masjid. Saya beritahu yang penelitian, mohon maaf ya, saya taruh di rumah ya. Aku nanti lama aku kemana? Tidak boleh lama kalau taruh. Tidak boleh lama. Tidak boleh karena ada orang tua yang fisiknya tidak kuat. Jangan kelamaan. Gak usah banyak. Jangan lama taruhnya. Karena ada nenek-nenek. Habis itu langsung naik ambulans. Jangan juga lama. Karena ada anak kecil. Khawatir nanti anak kecil main. Karena kelamaan ilmunya baca. Santai aja. Ambil 3 ayat, 2 ayat, 5 ayat, atau setengah halaman. Oh sama. Supaya jamaah, alhamdulillah. Jadi taruhnya cukuplah setengah jam atau 45 menit. Supaya orang bisa keluar istirahat. Kalau ada imam yang mau lama, silahkan sendirian. Jangan sama-sama jamaah. Diadukan sama Nabi, ada imam yang kelamaan. Gak boleh. Jamaah sudah begini semua. Udah mulai kemana-mana. Pokoknya saya jadi imam, tidak aman. Mau saya baca surah Yasin. Surah Yasin bagi 8. Surah Yasin saya baca kalau jadi imam saya bagi 8. Jadi jamaah juga enak. Dia sudah familiar di telinga mereka. Jadi dia bisa ikut baca juga. Yang ganti surah-surah pendek aja deh. Supaya jamaah juga bisa ngikut murajaah bacaannya. Seandainya laki-laki minta tupi, kita angkat jadi mantannya. Ibu dan tupi perempuan. Tadi boleh tidak tupi jadi mantan. Kesamanya perempuan. Saya bilang-bilang, ya Allah, kita tupi perempuan. Seandainya laki-laki kita angkat jadi mantannya. Enak bacanya. Nadanya tidak terlalu kayak kekinian. Kayak zaman dulu banget. Jadi tidak bagus, betul tidak? Dengan kata ibu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramah ini. Tahu nggak? Sayyidina Umar itu kan berapa rakaat takbir tadi? Sayyidina Utsman karena pencinta Quran 40 rakaat.
Sayyidina Ali karena kekuatannya, Sayyidina Ali kan kuat 60 rakaat. Jadi bervariasi orang macam. Jadi tidak boleh menyalahkan orang yang tarik 8, tarik 20. Yang penting tarik. Kenapa kau tarik 8? Saya nggak tarik karena nggak boleh begitu. Kalau ada mesti nanti tariknya cuma 2 rakaat, nggak usah diwarai. Karena Imam Syafi'i tariknya cuma 2 rakaat. Imam Syafi'i. Tapi 1 rakaat akan Quran. Sampai hatam. Karena umur 9 tahun sudah habis Quran. Jadi 1 rakaat hatam Quran. Baru ruku. Rakaat kedua hatam Quran lagi. Berarti 1 salat 2 kali hatam. Jadi satu malam 2 hatam. Sebulan jadi 60 kali hatam. Anak puasa. Seandainya nggak puasa kan saya carikan minum. Gimana sih? Saya ceramah dia batu. Temennya ceramahnya ya. Tulis. Salat sunat tarawih, salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Tidak boleh orang tarawih sebelum salat Isya. Itu syaratnya. Salat sunat tarawih itu dilaksanakan di malam Ramadan sesudah salat Isya. Tidak boleh. Ada orang, ayo masuk. Lagi ngerokok di luar. Ayo salat Isya. Tidak, aku mau tarawih aja. Gimana caranya? Salat sunat tarawih itu salat sunat di malam Ramadan sesudah ini. Pernah acara buka puasa. Jam berapa Isya Ustaz? Jam 7 lewat. Sudah buka puasa. Bisa nggak sambil menuju Isya kita tarawih dulu? Saya bilang nggak bisa. Tarawih itu dilaksanakan sesudah Isya. Kalau salat sunat antara maghrib Isya namanya awabin 6 rakaat. Bukan salat Isya, salat tarawih. Kalau mau salat tarawih sesudah salat. Dan itu bebas. Mau di awal malam, mau di pertengahan malam, mau di akhir malam. Sekarang tulis pahala salat sunat tarawih. Malam pertama. Ini sampai 30 ya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa. Jadi siapa yang datang malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Malam kedua Ramadan semalam. Siapa yang datang tarawih semalam? Siapa yang hadir semalam? Diampuni dosa orang tuanya. Itu pahala tarawih malam kedua. Jadi anak soleh, anak bakti. Malam ketiga diampuni dosa 2 tahun. Ntar malam. Malam ketiga. Baru ini atau jadi dia kebahagiaan kepala ini. Sesemangat. Bukan motivasi. Malam pertama Ramadan dia punya dosa orang tua, Ramadan dia punya dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan dia punya dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Maksudnya 1 tahun yang akan datang terhalang untuk melakukan dosa. Setiap mau melakukan dosa tidak bisa. Pasti ada aja. Gak ada. Ayo gosip. Maaf. Saya lagi sedih awal. Anak sekolah. Ayo bolos. Gak sempat. Ada saja penyebabnya. Gak ada berbuat dosa. Karena ciri-ciri orang yang sudah diampuni dosanya tidak ada waktu berbuat dosa. Karena disibukkan dengan kebaikan. Amin. Malam keempat. Siapa yang tarik malam keempat Ramadan, pahala atam Quran. Ini gigi saya diambil ini. Malam keempat pahala atam Quran. Malam kelima. Malam kelima. Malam kelima. Siapa yang tarik malam kelima, bagikan sholat di masjid
Oh. Tiap malam beda-beda pahalanya. Saya ulangi ya, malam pertama Ramadan diampuni dosa, yang datang dari malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, yang datang dari malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan pahala akan Quran, 5 Ramadan pahala bagikan sholat terus tidak haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa. Pahala Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Tidak ada Nabi Musa. Nabi Musa yang ada. Pahala Nabi. Tahu nggak pahala Nabi Musa? Nggak tahu, Ustaz. Menyelamatkan 12 suku. Satu orang saja kita selamatkan, itu berapa pahalanya? Nabi Musa menyelamatkan 12 suku. 12 suku. Yang Bani Israel yang diperbudak sama Raja Mesir, Fir'aun. Lalu Nabi Musa menyelamatkan, membawa ke Palestina, melewati laut yang terbelah. Ke berapa? 8 ya? Jemaah. 8. Belum. Pahala Nabi Ibrahim. Siapa yang kali malam ke-8 Ramadan, pahalanya Nabi Ibrahim. Tahu nggak pahala Nabi Ibrahim? Pahala jariah. Sampai sekarang Nabi Ibrahim dapat pahala. Setiap kita sholat Nabi Ibrahim dapat pahala. Karena kalau tahajud pasti ada salawat Ibrahimnya. Kata yang kamu saudara kepala kabar keras nomor berapa di alam ada Nabi Ibrahim namanya surga kurban haji itu syariat Nabi Ibrahim itu. Setiap kita kurban Nabi Ibrahim dapat pahala, setiap kita haji Nabi Ibrahim dapat pahala. Syariatnya itu. Jangankan itu, setiap kita makan Nabi Ibrahim dapat pahala. Kalau Nabi Ibrahim berdoa ingin menjamu, itu Nabi Ibrahim itu suka menjamu tamu, tidak pernah mau makan sendiri, selalu mau makan bareng. Itu buat Nabi Ibrahim, selalu menjamu tamu. Sampai Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, izinkan saya menjamu tamu sampai akhirat, sampai akhir zaman, sampai kiamat menjamu tamu. Maka Nabi Ibrahim sampai sekarang dapat pahala terus. Setiap kita makan Nabi Ibrahim dapat pahala. Apa jamuannya Nabi Ibrahim? Dia jadikan laut jadi asin. Jadi setiap ada garam itu pahalanya Nabi Ibrahim. Sedekahnya Nabi Ibrahim adalah ke atas. Setiap kita makan ada garam, berarti Nabi Ibrahim dapat pahala. Malam ke-9 pahala dari Muhammad SAW. Lagi 18 menit. Bisa menjadi 11. Acara sampai jam 12. Oh baiklah. Anda punya biasa itu atau biasa? Karena itu membuat ceramahnya. Malam ke-9, siapa yang datang menyesal orang karena ibadah tadi itu pahalanya makin naik. Kayak Bitcoin. Malam pertama, malam kedua 2 kali lipat pahalanya, malam ketiga 3 kali lipat, sampai nanti malam ke-30 tambah naik pahalanya. Seandainya orang lihat pahala tadi itu semakin larut Ramadan, semakin naik Ramadan, makin membludak jamaah kayak Masjidil Haram. 10 terakhir Ramadan di Masjidil Haram. Minat orang. Ini nanti masjid 10 terakhir Ramadan kalau perlu minat orang semua. Saking membludaknya. Ada caranya, bikin prasmanan tiap malam. Pasti
meludak itu. Ada pernah di Makassar itu 30 malam penuh masjidnya. Ternyata saya datang tausiah, rahasianya semua jamaah dikasih beras. Besoknya gula, besoknya lagi siru. Tarawihnya jam sesudah isya, jam 12 sudah penuh mau tarawih. Itu masih jam 12 siang. Karena ada paket. Yang mau begitu nanti ada mesti saya. Malam pertama susu sekali, malam kedua mie instan, malam ketiga, malam 30 paket umroh. Wah, tahu semua orang itu. Betul-betul. Kalau di masjid saya itu di Makassar di pesantren, tiap malam saya tampilkan anak-anak kecil. Jadi anak remaja MC, kemudian nyanyi anak kecil dari TK, TPA atau SD bergantian tampil, 10 TK, 10 SD, 10 TPA bergantian tiap malam. Kemudian penceramah. Sebelum mendengarkan ceramah kita tampilkan anak TPA. Tampil Assalamualaikum. Walaupun baca satu hadis, doa keluar rumah. Padahal dia keluar jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau tampilkan anak-anak, pasti neneknya datang. Kakaknya datang, umnya datang, mama datang, kakaknya datang, karena cucunya tampil. Inilah kita lihat. Buat sesuatu yang menarik. Lanjut. 10 kebaikan ini akhirat. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dah. Jadi para ke-10 kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Para ke-11. Para ke-11. Para ke-11. ya. Husnul Khatimah. Amin. Mereka ini para kami sebenarnya orang lihat para kami ini berapa kami malam semangat. Malam pertama 2 rakaat, malam kedua 4 rakaat. Lanjut 12. Apa palatar malam ke-12? Wajah laksana bulan purnama. Yoma yumpona fi sururi maqtuna, wajah ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya ada yang kayak bulan purnama, ada yang di atas kepalanya di bawah, ada yang di kepala babi, ada yang di kepala musuh. Nah ini paling 12 wajah laksana bulan purnama. Amin. Wajah laksana bulan purnama. 13 mau cek lagi. Ini biasa kecil luar aku ngasih. 13 terhindar dari segala yang menakutkan. Terhindar dari segala yang menakutkan. 14 disaksikan para malaikat. Malaikat jadi saksi. 15 didoakan malaikat aras. Didoakan malaikat aras.
16. Sudah? 16. Sudah? Sudah? Belum? Sudah? Belum? 16. Coba catat, coba periksa di catatannya. Periksa dulu. Periksa, perbagi dari 1 sampai 15. Saya kembali jangan sampai hari ketinggalan. Nanti sampai ke 35. Para yang periksa. Ulangi. Dimana para seperti masalah di sekarang yang Ramadan para tahu punya Ramadan dan Musa dapat Ramadan dan Ibrahim 9 Ramadan dan Muhammad dan 10 Ramadan dan akhirat 11 Ramadan dan Hati 12 Ramadan bagian dari salah 26 13 Ramadan dan sudah ada menentukan 14 Ramadan dan saksikan para mereka 15 Ramadan dan maka mereka atas sudah 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. Sudah turun mulai orang kudus tercatat sebagai penghuni surga. 17 pahala para nabi. Wah, mulai malam ini sampai akhir Ramadan tidak ada lagi yang bolos tarawih. Lihat ini pahalanya. Ini makanya saya ceramahkan ini supaya masjid jangan kosong. Harusnya 3 kali lipat, 10 kali lipat membeludaknya. Saya dulu sebelum dikontrak Trans, saya kan kalau melakukan ceramah tahun 90 sampai 90 pakai payung. Tahun 90 sampai tahun 2000 pakai sepeda ceramah. Tahun 90 sampai 2000 naik sepeda. Tahun 2000 sampai 2010 naik motor. Karena saya anti telat. Gimana caranya? Baik, saya datang 1 jam sebelum acara. Saya cari tempat yang dekat. Saya datang sendiri naik motor. Tahun 2010 dikontrak sama Trans 30 tahun. Ini sudah 15 tahun kontraknya. Masih ada 15 tahun. Umur saya sudah 51. Jadi nanti kontrak saya selesai umur 66 tahun. Dan bisa jadi sampai umur 70. Ya Allah. Satu kayak 5 tahun. Lanjut. Saya dulu tahun 96 sampai 2010, 98 saya tidak suka ceramah di kota. Saya pergi ke kampung yang tidak ada listriknya di gunung-gunung. Saya seleksi santri 200, saya pilih cuma 50. Saya bawa 1 masjid 1 orang. Saya buatkan konsep 70 konsep, 30 konsep kami, 30 konsep subuh, 6 konsep khutbah Jumat, 1 konsep Idul Fitri, dan 3 konsep khusus tabligh. Jadi saya makanya waktu dikontrak sama Trans, khusus siap ceramah dalam 3 bulan. Ada konsepnya? Ada. Nih, masih lihat konsep saya. Bukan. Ada masih ada ceramah. Dulu ceramah Islam kita namanya ceramah lucu. Saya nggak mau. Jangan ceramah lucu. Emang sih saya lucu. Tapi bagusnya Islam itu. Oh iya. Tulisan Islam itu sampai sekarang. Teman-teman, kenapa saya selalu? Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tidak mau ribut. Ada yang hormat, tiba-tiba
kampung, saya di kampung. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Enak saya di kampung. Di 10 terakhir makin membludak jamaah. Ayo Ramadan, pasang tenda orang di kampung. Karena jamaah membludak. Karena sudah banyak orang kota pulang kampung. Mestinya tambah luas. Pasang tenda, kasih papan bawahnya. Karena jamaah membludak. Karena orang kota pulang kampung. Makin semangat kita lagi. Karena anak mahasiswa pada datang. Jadi bersinergi kita. Tapi mas, alhamdulillah sampai detik ini masih saya kirim santri-santri saya ke kampung. Walaupun saya sudah di trans, tidak menjelaskan. Cuma seperti saya ini. Ya kalau saya kan betul-betul kesana. Jadi kata-kata enak kan? Juga banyak pelajaran. 17 pahala lagi 18 digolongkan orang soleh, digolongkan orang soleh. 19 digolongkan orang mati syahid. Syahid ada dulu orang berperang supaya dapat pahala syahid. Hah? Mau dapat pahala syahid, datang malam ke-19. Siapa yang nangis? Kayak malam ini 20 surga Firdaus. Wah, masih mau lihat lagi. 21 membangunkan satu rumah di surga. 22 satu istana. Satu rumah di surga. 22 di istana. 23 satu kota. Satu kota. 24 iya 24 dua kita dijabah. 24 dua kita dijabah. Dua puluh empat kita dijabah. 25 terhindar siksa kubur. 25 terhindar siksa kubur. 26 terhindar siksa kubur. 26 pahala ibadah 40 tahun. Pahala ibadah 40 tahun itu setengah Lailatul Qadar. Jadi 26 itu pahalanya ibadah 40 tahun. Setengah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan 83 tahun. Ya udah, Lanjut. 29
Mudahkan berjalan di dunia siratal mustaqim. Udah gede. Ya, berapa tadi? 27 digunakan berjalan di dunia siratal mustaqim. 28 diangkat derajatnya 1000 derajat. Ribuan ya. Takut ada ini kasihan ini kaget. Itu kayaknya ada di TV. Ntar nonton lagi sore. Sore. Iya, Biasanya berkanya pagi. Ramadan. Biasanya Ada pagi. 2 pagi. Kalau Ramadan saya 2 kali tampil. Jam 5 subuh sama setengah 5 sore tiap Ramadan. Berkanya Ramadan sama Raffi Ahmad. Salam ya, salam. Salam Raffi Ahmad. Salam. Salam minta Nah, salam. salam. Salam Raffi Ahmad. Sama Igun. Apa ya? Kami puasa itu ada di sini. Ceramahnya. Kan jemputnya sebelum panjang. Lanjut. 28 diangkat derajatnya 1000 derajat. Paling 29 habis. 29 Habis. pahala haji. Habis. Iya. Tambah waktu sedikit dan Ya. pemerintah. Karena saya harus ada itu di Trans TV. 30 dipersilakan masuk surga di mana dia suka dan diberikan sebagai hamba Allah. Wow, jadi kita puasa supaya anak kita takut, agar kita bertakwa. Kalau tarawih supaya kita jadi hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba harta. Baiklah saya baca ulang. Kemudian kita bertanya, baik nanti kalau disebar sana tulis, rusak tulis. Kalau bisa, kalau pertama kali dia punya sampai kedua kali dia punya sholat Jumat, tiga kali dia punya 1 tahun, 1 tahun dia akan datang. 4 Ramadan pahala Al-Quran, 5 Ramadan pada kita bersama di Sinatang, 6 Ramadan pada tahun, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan Rasulullah, 15 Ramadan wajib yang sebelum nama, 13 Ramadan kerjaan dan semua kerjaan, 14 Ramadan sakit kepada malaikat, 15 Ramadan itu akan malaikat, 19 Ramadan di atas bumi di surga, 17 Ramadan para anak, 18 Ramadan di bawah orang soleh, 19 Ramadan di bawah orang soleh, 20 Ramadan di bawah orang soleh, 21 Ramadan di bawah satu di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 kota di Jawa, 25 Ramadan indah, 26 Ramadan para beribadah mengkau, 27 Ramadan menggunakan budaya dan dunia serta masjid, 28 Ramadan diangkat derajatnya 1 derajat, 29 Ramadan para haji itu, dan 30 Ramadan silakan masuk surga di mana dia suka dan diberikan kita sebagai hamba Allah. Nah, baiklah kita mulai ceramahnya. Kita mulai ceramahnya ya. Ayo angkat tangannya semua berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah dan mujibka bisaktika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa anna ya karim. Sekarang tangannya sejajar dada dirapatkan, ini mengenada namanya.
Kalau berdoa itu begini tangan, sejajar dada, karena hati yang berdoa. Ayo, jangan berdoa hanya di paha, di dada. Kalau perlu sejajar wajah. Kalau posisi, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma ghfirna bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Bismillah, masya Allah, la yasuku khaira illa Allah. Bismillah, masya Allah, makana bin ni'mati famin Allah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Semua menyiapkan makanan. Astagfirullah. Lancarkan ya. Ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illa anta. Mudahkan yang punya masalah, yang punya utang, yang lagi ada masalah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan, selesaikan ya Allah, bantu kami ya Allah. Bermunajatlah dengan kita, dekatkan diri kita sama Allah, minta. Ingat, di bulan Ramadan ada 3 waktu yang dijawab doa. Ketika sahur, ketika berbuka, dan ketika pertengahan kita ibadah. Dan saat ini, sekarang adalah pertengahan kita ibadah. Minta. Marhaban ya Ramadan, bersama kepada kamu Ramadan. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami bisa beribadah kepada suci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, coba perhatiin. Ini tak nyata, tapi perhatiin aja. Di ruang sebelah itu ada paket santunan yang mau dibagikan. Siapa yang ada yang santunan, dilembutkan hatinya. Amin. Kenapa ada orang keras hatinya? Susah mendapat hidayah, suka marah-marah, jarang santunan. Ingat, akimu sholat wa akimu sholat, akimu dirikan, karena sholat didirikan, akimu dirikan sholat, tunaikan zakat. Ulangi, akimu sholat wa akimu. Kenapa? Dirikan sholat supaya masuk surga. Keluarkan zakat, bersedekah supaya bangun rumah di surga. Siapa yang suka bersedekah, berarti dia bangun rumah. Dia suka bersedekah tapi tidak sholat, ada rumahnya, aturannya tak masuk surga. Ada orang rajin sholat tapi pelit, maka dia masuk surga tapi tidak punya rumah. Jadi harus bergandengan. Masa itu cerang begini kayak gini. Jadi harus bergandengan.
cuma 10 menit. Paling panjang ceramah khutbah saya itu 15 menit. Khutbah Idul Fitri 15 menit. Khutbah Idul Adha 10 menit. Gak pernah saya mau jawab. Saya kemarin khutbah Jumat 15 menit. Gak maksud. Gak pernah. Palingan 12 menit. Kenapa? Khutbah itu syariat. Gak boleh panjang. Durasi khutbah itu, ini saya sampaikan ya. Durasi khutbah itu tidak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat sholat. Salat Jumat berapa rakaat? 4. Salat Jumat berapa rakaat? 2. 2 rakaatnya mana? Di khutbah. Jadi jangan khutbah kepanjangan. Udah tidur satu masjid belum berhenti. Gak boleh itu. Tulis di situ. Di mimbar. Maksimal 15 menit 20 menit. Tulis di situ. Dia tulis. Tulis di sini. Lah masalahnya ini. Maaf ya, jamaah. Ada saya heran juga coba-coba. Banyak panjang. Saja ada musafir yang datang. Gak boleh. Makanya saya tuh kalau buka, saya tanya imamnya, kamu berapa surat yang mau baca sebentar? Berapa menit? Saya sholatnya palingan 10 menit Ustaz. Berarti kalau saya kecuali kalau itu Idul Fitri. Kalau lupa Idul Fitri, kasihan banget begitu. Kalau lupa Idul Fitri, enak karena sholat dulu, baru lupa. Saya langsung lihat jam saya. Salah. Masalahnya sholatnya cuma 15 menit. Berarti saya lupa 15. Tidak boleh disunatkan khutbah itu, pendekkan khutbahmu, panjangkan sholat. Rasanya kayak apa tadi? Oke. Dan khutbah Idul Adha harus lebih pendek daripada khutbah Idul Fitri. Tidak boleh panjang. Karena ada sapi mau potong. Dan bakal khutbah Idul Fitri khutbah Idul Adha lapangan harus dipakai. Gelar lapangan kalau khutbah Idul Fitri. Kenapa? Untuk mempersilahkan wanita halangan bersalat. Duduknya di lapangan. Dia sakratan tapi tidak sholat, cuma duduk supaya dapat pahala lebaran. Kamarnya nggak goyang-goyang ya? Apa pahala lebaran? Harus hari ini udah pencet, udah 1 kali dia bergerak sendiri. Yang punya dosanya. Kalau Oh, yang pokoknya pergi salat id dihitung coba. dulu. Jalannya pahala. Dan usahakan lewati jalan yang berbeda, jangan sama, supaya semua tangan dipijak jadi saksi. Tapi jangan salah paham, masih muslim lewat ini, kalau lewat sana tidak terdapat selalu. Jadi sudah aman, berarti itu. Oke? Salat id berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbirnya? Rakaat kedua berapa? Ibu walaupun tidak sholat katanya. Datang kami, salat id, tapi duduk aja, supaya ibu dapat pahala. Makanya masjid silakan buka. Sebenarnya kan dianjurkan di lapangan salat id itu. Tapi bukan kalau pakai masjid Ustaz boleh, tapi pakai lapangannya. Karena tujuannya syiar. Terakhir, Bu, baru pulang dia. Dia mau bawa santunan. Jamaah, tulis. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan.
Inilah penyebabnya kita tidak betah di masjid. Inilah penyebabnya orang tidak bisa datang itikaf. Inilah penyebabnya orang tidak tarawih. Inilah penyebabnya orang tidak kuat puasa. Kalau saya aman, alhamdulillah. Saya sudah puasa Idris setiap hari puasa di luar Ramadan. Kalau Senin puasa Nabi, hari lainnya Nabi Senin, hari Kamis amal ibadah diangkat. Kalau puasa Nabi Adam, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau puasa Daud, hari ini puasa besok tidak. Kalau saya sudah puasa Idris setiap hari puasa. Karena saya harus menjaga itu. Karena istri saya meninggal 6 tahun yang lalu. Dan saya tidak menikah karena mengurus 4 anak. Maka saya ganti dengan puasa. Kata Nabi menikah, kalau tidak sempat puasa, maka saya akan berpuasa. Karena tidak boleh laki-laki yang begini. Tidak boleh. Jadi boleh. Hah? Besar. Minyaknya rapi dia. Jangan gitu. Ada istrinya. Jemaah. Kalau makanya dia bilang, iya, saya tak merasakan puasa karena sudah terbiasa. Karena puasa itu saya lakukan. Karena istri saya tidak akan terbiasa. Tadi saya kira ada yang melanjutkan. Karena senagamnya dipakai untuk santunan. Tulis. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Saya tidak mau datang padamu. Siapa itu? 1, anak durhaka. Makanya sebelum masuk Ramadan, datangi orang tua minta maaf. Datangi orang tua minta. Kalau orang tuanya udah meninggal, makanya ada namanya unggahan. Datang ke orang tua minta maaf sambil bawain bingkisan uang saku, sarden, jamaah. Kalau orang tua udah meninggal, nyekat. Kalau kurang jauh, wah, pagi taklim, orang doain, doa. Itulah gunanya. Sebelum Ramadan kita nekat. Pertanda kita minta maaf sama orang tua itu. Dia nak doakan waktu saya hidup. Tapi ternyata dia datang dia datang. Maka tidak. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum minta maaf sama suami. Istri yang belum minta maaf sama suami. Udah. Ibu udah minta maaf. Belum. Minta maaf ya Bu. Makanya ibu malam pertama Ramadan masak makanan yang enak-enak. Opor ayam, kari ayam, soto. Gitu. Kalau kata suami, enak banget masakanmu Ma. Iya dong. Makasih ya Ma. Kalau suami sudah bilang terima kasih, jawabnya gini, maafkan saya. Kan wanita itu paling gengsi minta maaf. Kalau malam pertama pasti opor ayam, kari ayam. Pertengahan Ramadan kari ayam dalam bentuk mie instan. Nggak salah kan? Apalagi akhir Ramadan. Kata suaminya, Ma,
Itu kata suami. Gue gak jadi. Nama. Yang ketiga. Yang ditolak Ramadan amal buat panitia. Saya kasih durasi bagi karena waktu dulu kan jam 12 dari sini ya. Mama nggak masih ada. Mohon maaf kita sudah kasih ya. Ya saya tidak pulang ini. Nanti lah saya keluarnya saya bisa datang lagi ke sini. Amin. Datang ke sini lagi ya. Ada acara lagi nggak setelah ini? Acara apa namanya? Siapa yang salat id? Ya sawalan. Salat id berapa rakaat? Jangan sampai tidak salat id. Itu pahala lebaran. Salat id berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbirnya? Rakaat kedua berapa takbirnya? Kenapa 7? Untuk menghapuskan dosa-dosa 7 bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 1. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua berapa takbirnya? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Kita itu 1, 2, 3, 4. Dan cukup. Rakaat pertama berapa takbirnya? Untuk menghapuskan dosa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Kita itu 1, 2, 3, 4. Gak usah cari. Kalau mau cari ke toilet pasti ketemu itu. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafkan hingga masuk Ramadan. Makanya harus saling maafkan sebelum masuk Ramadan. Bikin akhir Ramadan, bikin acara santunan, bikin acara ruahan, acara makan-makan, ketemu, saling makan, saling berbagi. Oke? Baiklah, waktu mau dapat Thailand bukan? Mau nggak? Mau nggak? Salam hiya akamat lailul qadar, damai. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar harus damai. Tahu damai? Tidak boleh musuh. Tidak boleh ada kebencian sama orang. Jangan pernah hati ini timbul kebencian. Kalau ada kebencian, kita akan dapat Lailatul Qadar. Oh, tidak. Mudah-mudahan saya sampai mati tidak punya musuh. Jangan punya musuh. Jangan membenci orang, jangan dibenci orang. Itu intinya. Jangan benci orang, jangan dibenci orang. Itu damai. Mau nggak? Ada nggak musuh kita? Tidak. Ada kayak benci kita? Ada yang tidak benci? Oh, saya tidak. Mudah-mudahan saya sampai mati nggak punya musuh. Mudah-mudahan. Sehingga saya tidak mau terima acara kampanye, acara politik saya tidak terima. Nah nanti orang benci saya cuma terima acara syukuran pelantikan. Atau pilkada damai, saya
Acara apa ini? Pilkada Damai Ustaz. Oh iya. Semua calon diundang kan? Iya, aku datang. Ini acara kampanye. Kampanye partai ini. Kampanye. Oh, no. Kalau pengajian ceramah aku mau. Tausiah boleh. Tapi kalau acara kampanye, lawan-lawan tidak mau saya. Apa ini? Acara syukuran? Aku datang. Syukuran bilang tidak? Pasti datang.